Finally, Piala Presiden 2026 selesai. Persija menutup turnamen ini dengan hasil yang cukup positif. Berhasil meraih juara 3 setelah mengalahkan Arema FC, tapi buat Persija, Piala Presiden kali ini bukan cuma soal menang, kalah, atau finish di peringkat 3. Turnamen ini lebih tepat dibaca sebagai laboratorium pertama Shin Tae-yong bersama Persija. Di sini kita bisa melihat siapa pemain yang mulai cocok dengan sistem STE, siapa yang masih butuh adaptasi, lini mana yang sudah menjanjikan, dan bagian mana yang masih harus dibenahi sebelum kompetisi resmi dimulai. Karena secara hasil, juara 3 tentu bisa diterima. Tapi secara proses, Persija masih punya banyak cerita. Ada progres yang jelas, ada pemain yang mencuri perhatian, ada pemain yang belum memenuhi ekspektasi, dan ada masalah taktik yang harus segera diselesaikan. Kita mulai dari posisi kiper. Selama Piala Presiden, ada 3 kiper yang dibawa oleh Shin Tae-yong, Akil Safik, Muhammad Hafiz Rizkyanur, dan Andritani Ardiasa. Pertama, Akil Safik. Secara penampilan, Akil bisa dibilang belum benar-benar memuaskan. Bukan berarti dia tampil buruk sepenuhnya, tapi ada beberapa momen yang menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasinya dengan lini belakang masih perlu diperbaiki. Dalam sistem STE, kiper bukan cuma penjaga gawang. Kiper juga menjadi bagian dari build-up. Artinya, dia harus nyaman menerima bola dari bek, berani mengambil keputusan, dan bisa mengalirkan bola dari bawah dengan tenang. Nah, di bagian ini Akil masih terlihat belum stabil. Beberapa kali distribusinya belum rapi, komunikasi dengan bek juga belum terlihat solid, dan ini cukup berpengaruh terhadap ketenangan lini belakang Persija. Kalau Persija ingin bermain lebih modern, lebih berani membangun serangan dari bawah, maka posisi kiper harus punya ketenangan ekstra. Karena satu kesalahan kecil dari bawah bisa langsung menjadi peluang lawan. Berbeda dengan Akil, Muhammad Hafiz Rizkyanur justru memberi kesan yang cukup positif. Sebagai kiper muda, penampilannya bisa dibilang cukup memuaskan. Yang paling terlihat adalah rasa percaya dirinya. Dia tidak terlihat terlalu takut bermain di bawah tekanan. Bahkan sesekali Hafiz mampu mengalirkan bola dari bawah dengan cukup baik. Ini penting, karena untuk kiper muda, kepercayaan diri adalah modal besar. Teknik bisa terus diasah, komunikasi bisa terus dibangun, tapi keberanian bermain di level tinggi tidak selalu muncul dengan cepat. Hafiz menunjukkan bahwa dia punya potensi. Belum tentu langsung menjadi kiper utama, tapi sebagai aset jangka panjang Persija, penampilannya selama Piala Presiden layak mendapat apresiasi. Lalu ada Andritani Ardiasa. Untuk Piala Presiden ini, Andritani belum mendapat kesempatan bermain. Kemungkinan besar karena dia baru bergabung, sehingga kondisinya belum berada di titik ideal untuk langsung dimainkan. Andritani tetap punya nilai penting di skuad ini. Dia bukan hanya kiper senior, tapi juga figur ruang ganti. Dalam proses transisi ke era STE, pemain seperti Andritani bisa menjadi jembatan antara generasi lama dan sistem baru. Tapi secara kompetisi posisi, menarik untuk ditunggu apakah STE akan memberi kesempatan Andritani, atau justru membuka persaingan baru di posisi kiper dengan Akil dan Hafiz. Sekarang kita masuk ke lini pertahanan. Secara overall, lini belakang Persija masih harus ditingkatkan. Ini mungkin menjadi catatan paling besar sepanjang Piala Presiden. Persija memang punya beberapa pemain belakang dengan kualitas individu bagus. Tapi sebagai unit pertahanan, koordinasinya belum sepenuhnya rapi. Masih ada momen ketika lawan terlalu mudah menembus area belakang, terutama saat Persija kehilangan bola dan kedua bek sayap berada dalam posisi tinggi. Ini masalah penting dalam sistem STE. Kalau fullback naik, harus ada mekanisme cover. Bisa dari gelandang bertahan yang turun, bisa dari bek tengah yang melebar, atau bisa juga dari winger yang cepat tracking back. Kalau mekanisme ini tidak berjalan, Persija akan mudah terkena counter-attack. Dan selama Piala Presiden, masalah ini beberapa kali terlihat. Namun dari semua pemain bertahan, Dennis Kollinger menjadi salah satu nama yang paling mencuri hati Jakmania. Kenapa? Karena Dennis tampil sangat konsisten. Selama Piala Presiden, dia sering bermain full-time dan terlihat menjadi figur yang paling stabil di lini belakang Persija. Pembacaan serangannya bagus. Duel satu lawan satunya juga kuat. Ditambah postur tubuh yang ideal sebagai bek tengah, Dennis terlihat punya paket yang lengkap untuk menjadi pilar pertahanan Persija. Yang menarik dari Dennis bukan cuma fisiknya, tapi cara dia membaca arah bola dan mengambil posisi juga cukup baik. Bek seperti ini sangat penting untuk sistem STE, karena ketika tim bermain agresif, bek tengah harus bisa mengambil keputusan cepat. Kapan harus naik memotong bola, kapan harus turun menjaga ruang, dan kapan harus menjaga jarak dengan partnernya. Kalau melihat performanya selama Piala Presiden, Dennis Kollinger punya peluang besar menjadi bek tengah yang sulit digeser dari starting 11 Persija. Lalu ada Radovan Pankov. Di pertandingan pertama, Radovan sebenarnya tampil cukup baik dan menjanjikan.
Secara kualitas, dia punya kemampuan membaca serangan lawan, kuat dalam duel, dan cukup berani memegang bola. Tapi masalahnya, di pertandingan pertama juga dia melakukan blunder fatal yang berujung gol bunuh diri. Momen seperti ini bisa sangat memengaruhi mental pemain belakang. Karena bek tengah biasanya dinilai bukan dari berapa banyak aksi bagus yang dia lakukan, tapi dari satu kesalahan besar yang bisa menghukum tim. Setelah blunder itu, performa Pankov terlihat menurun. Di pertandingan kedua, dia juga tidak terlalu maksimal dan akhirnya diganti di babak kedua oleh Dia Syahid. Setelah itu, Pankov tidak terlihat dimainkan lagi oleh STE. Apakah karena cedera? Sampai sekarang belum ada informasi resmi. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan terlalu jauh. Tapi secara evaluasi, Pankov tetap punya kualitas. Hanya saja dia harus mengembalikan kepercayaan diri dan konsistensi. Karena untuk bek asing, ekspektasinya jelas tinggi. Dia harus memberi rasa aman, bukan justru membuat lini belakang panik. Berikutnya Rio Fahmi. Rio seperti biasa bermain dengan semangat juang tinggi. Dia petarung, berani duel, dan tidak takut kontak fisik. Dari sisi mentalitas, Rio selalu memberi energi untuk tim. Tapi ada catatan. Karena Rio cukup fokus dalam duel dan menjaga sisi pertahanan, support serangannya dari sisi bek sayap belum terlalu maksimal. Pertanyaannya, apakah ini memang instruksi STE? Bisa jadi iya. Dalam beberapa sistem, pelatih memang meminta salah satu fullback tidak terlalu naik, agar struktur tim tetap seimbang ketika fullback sisi lain menyerang. Jadi ketika satu bek sayap naik, bek sayap lainnya bisa lebih konservatif untuk menjaga rest defense. Kalau itu memang instruksi, maka peran Rio bukan gagal menyerang, tapi memang sedang difungsikan sebagai penyeimbang. Namun kalau bukan instruksi, maka Rio perlu meningkatkan kontribusi ofensifnya. Karena dalam sistem yang ingin bermain total football, fullback harus bisa memberi lebar, overlap, crossing, atau setidaknya menjadi opsi progresi bola. Fajar Fatur Rahman juga menarik untuk dibahas. Sedikit demi sedikit, Fajar mulai menemukan permainan terbaiknya. Beberapa kali dia terlihat berani menusuk ke pertahanan lawan dan melakukan kombinasi 1-2 dengan Witan. Ini sinyal bagus, karena Fajar punya profil yang cocok untuk sistem agresif. Dia punya energi, punya kecepatan, dan bisa membantu serangan dari sisi kanan. Tapi ketika bertahan, Fajar masih terlihat agak kurang percaya diri, terutama dalam duel. Ini bagian yang harus dibenahi. Fullback modern tidak cukup hanya bisa menyerang. Dia juga harus kuat dalam duel defensif, pintar membaca timing pressing, dan tidak mudah terpancing keluar posisi. Kalau Fajar bisa memperbaiki aspek bertahan, dia bisa menjadi salah satu opsi penting untuk STE. Selanjutnya Pratama Arhan. Selama Piala Presiden, Arhan sering dimainkan di babak kedua. Ini memunculkan pertanyaan, apakah ini strategi STE, atau kondisi Arhan memang belum ideal? Kalau melihat performanya, Arhan memang belum terlihat berada di top form seperti saat membela timnas di bawah STE. Powernya belum maksimal, intensitasnya belum sepenuhnya keluar, dan dampaknya ke permainan belum terlalu besar. Padahal Arhan punya senjata spesial, lemparan jauh, crossing, dan agresivitas dari sisi kiri. Tapi dalam sistem STE, Arhan tidak bisa hanya mengandalkan satu senjata. Dia harus ikut dalam struktur build-up, harus disiplin saat transisi bertahan, dan harus memilih momen kapan naik. Kalau kondisinya belum ideal, wajar jika STE lebih banyak memakainya sebagai pemain pengganti. Tapi kalau nanti fisiknya sudah kembali, Arhan masih bisa menjadi senjata penting Persija. Karim Memija juga masih belum menampilkan permainan terbaiknya. Dengan CV Eropa yang dia punya, ekspektasi terhadap Karim tentu cukup tinggi. Seharusnya dia bisa memberi kualitas crossing, pengalaman, dan ketenangan di sisi kanan. Tapi sejauh ini, kontribusinya belum terlalu terlihat. Umpan-umpan crossing yang diharapkan belum keluar secara konsisten. Koneksi dengan pemain depan juga masih perlu dibangun. Untuk pemain asing, adaptasi memang tidak selalu instan. Tapi Karim harus cepat menaikkan levelnya, karena persaingan di lini belakang Persija cukup ketat. Yang cukup positif adalah penampilan dua bek muda Persija, Dia Syahid dan Dani Ibrahim. Keduanya sering mendapat kesempatan dari STE untuk bermain secara bergantian. Dan untuk ukuran pemain muda, penampilan mereka cukup bagus. Mereka berani duel, bisa memainkan bola dari bawah tanpa terlalu banyak kesalahan, dan mampu mengalirkan bola ke lini tengah dengan cukup baik. Ini penting. Karena STE terlihat tidak hanya mencari pemain yang kuat secara fisik, tapi juga pemain belakang yang nyaman dengan bola. Kalau Dia Syahid dan Dani Ibrahim terus berkembang, Persija punya kedalaman pertahanan yang cukup menarik untuk jangka panjang. Sekarang kita masuk ke lini tengah. Secara overall, lini tengah Persija menjadi salah satu bagian paling positif selama Piala Presiden. Mereka cukup solid,
sering mendominasi permainan, dan mampu mengontrol tempo pertandingan. Nama pertama yang harus dibahas adalah Fabio Calonego. Fabio bisa dibilang menjadi jantung permainan Persija selama Piala Presiden. Dia mampu menetralkan permainan, menjaga ritme, dan mengalirkan bola ke depan dengan baik. Peran Fabio ini sangat penting. Dia bukan tipe pemain yang selalu mencetak gol atau membuat assist spektakuler, tapi dia membuat permainan Persija menjadi lebih hidup. Dalam sistem STE, pemain seperti Fabio dibutuhkan untuk menjaga koneksi antar lini. Ketika bola dari belakang masuk ke tengah, Fabio bisa menjadi penghubung. Ketika Persija ingin mempercepat serangan, Fabio bisa mengarahkan bola ke depan. Ketika tim butuh menenangkan tempo, Fabio bisa menahan bola dan mengatur ulang ritme. Itulah kenapa Fabio layak disebut sebagai salah satu kunci permainan Persija selama turnamen ini. Lalu ada Vigo Dennis. Vigo cukup sering dimainkan sebagai starter oleh STE dan sering menjadi tandem Fabio di lini tengah. Dari pertandingan ke pertandingan, permainan Vigo terlihat berkembang. Awalnya mungkin masih ada rasa nervous. Tapi seiring turnamen berjalan, dia mulai lebih percaya diri, lebih berani menerima bola, dan lebih aktif terlibat dalam permainan. Ini nilai positif besar untuk Vigo. Pemain muda seperti Vigo butuh menit bermain. Dan Piala Presiden menjadi tempat yang tepat untuk menguji mentalnya. Kalau dia terus mendapat kepercayaan, bukan tidak mungkin Vigo bisa menjadi bagian penting rotasi lini tengah Persija. Berikutnya Stjepan Lončar. Lončar adalah pemain asing baru Persija dengan market value yang disebut paling tinggi di Liga 1 Indonesia. Dengan label seperti itu, ekspektasi publik tentu besar. Tapi secara permainan, Lončar belum sepenuhnya memuaskan. Di awal-awal turnamen, performanya masih jauh dari ekspektasi. Dia belum terlalu dominan, belum sepenuhnya menyatu dengan ritme tim, dan belum menunjukkan kualitas yang benar-benar membedakan. Namun di akhir-akhir pertandingan, Lončar mulai menunjukkan performa lebih baik. Bahkan dia bisa menciptakan gol untuk Persija. Ini sinyal positif. Untuk pemain tengah asing, adaptasi dengan sistem, cuaca, intensitas, dan rekan setim memang butuh waktu. Yang penting adalah grafiknya mulai naik. Sekarang tugas STE adalah menemukan formula terbaik untuk Lončar. Apakah dia paling cocok sebagai gelandang box-to-box, gelandang pengatur tempo, atau pemain yang lebih bebas masuk ke area depan? Kalau perannya sudah jelas, Lončar bisa menjadi pemain yang sangat penting. Lalu Kyohei Yoshino. Jujur, penampilan Kyohei selama Piala Presiden belum terlihat spesial. Belum banyak duel yang benar-benar menonjol, belum banyak kipas, dan belum terlihat sebagai pemain yang mengubah arah permainan. Tapi kita juga harus hati-hati dalam menilai. Ada tipe gelandang yang kontribusinya tidak langsung terlihat lewat statistik. Bisa saja dia berperan menjaga posisi, menutup ruang, atau menjaga struktur tim. Namun untuk pemain asing, publik tentu menunggu lebih dari sekadar rapi. Kyohei harus menunjukkan kualitas pembeda. Entah lewat passing, kontrol tempo, pressing, atau kecerdasan posisi. Semoga STE bisa mengeluarkan potensi terbaik Kyohei, karena jika dia bisa nyetel, lini tengah Persija akan semakin dalam. Sekarang kita bahas lini serang. Sejauh ini, lini serang Persija bisa dibilang cukup memuaskan. Yang paling terlihat adalah munculnya kombinasi 1-2, tiki-taka pendek, dan kerjasama antar pemain depan. Beberapa kali Persija mampu menciptakan peluang dan gol dari skema kombinasi cepat. Ini menjadi sinyal bahwa ide permainan STE mulai masuk ke lini depan. Di sisi kiri, ada Aryansyah Abdul Manan. Aryansyah menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian. Dia sering mendapat kesempatan bermain dan sudah menciptakan 3 gol di Piala Presiden. Untuk pemain muda, ini pencapaian yang sangat positif. Yang menarik dari Aryansyah bukan cuma golnya. Permainannya juga konsisten. Dia bisa bermain kombinasi pendek, punya akselerasi bagus, dan cukup berani menyerang ruang. Dalam sistem STE, pemain sayap harus aktif. Bukan hanya menunggu bola di pinggir, tapi juga masuk ke half space, melakukan kombinasi, dan menekan lawan saat kehilangan bola. Aryansyah menunjukkan tanda-tanda bisa menjalankan peran itu. Di sisi kanan, atau kadang sebagai second striker, ada Witan Sulaiman. Witan bisa dibilang salah satu pemain terbaik Persija selama Piala Presiden. Dia sangat sering terlibat dalam tiki-taka yang menyulitkan lawan. Umpan-umpan terobosannya juga visioner. Banyak peluang Persija lahir dari aksi Witan. Yang paling menarik adalah peran yang diberikan STE kepada Witan. Dia tidak hanya diplot sebagai winger biasa. Witan terlihat diberi peran free role yang kreatif. Kadang dia melebar, kadang masuk ke tengah, kadang turun menjemput bola, dan kadang menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan. Peran seperti ini cocok untuk Witan,
karena dia punya kecerdasan ruang dan kemampuan kombinasi. Jika Persija ingin bermain cair, Witan bisa menjadi pusat kreativitasnya. Lalu Excel runtuh kahu. Secara permainan, Excel terlihat menurun drastis dibanding musim kemarin. Dia seperti masih membaca permainan STY dan terlihat belum sepenuhnya nyaman dengan skema tiki-taka ini. Ini bisa dimaklumi, karena perubahan sistem bisa sangat memengaruhi striker. Dalam skema yang lebih kombinatif, striker tidak hanya diminta menunggu bola di kotak penalti. Dia harus bisa turun, memantulkan bola, membuka ruang, pressing, dan ikut dalam kombinasi 1-2. Mungkin Excel masih dalam proses adaptasi. Tapi dia harus cepat menemukan ritme, karena persaingan di lini depan Persija cukup ketat. Gustavo Almeida juga menarik. Walaupun sering dimainkan di babak kedua, Gustavo beberapa kali mampu mengubah permainan Persija menjadi lebih baik. Kehadirannya memberi titik tumpu yang jelas di lini depan. Gustavo punya postur, punya pengalaman, dan punya naluri gol. Sepanjang turnamen, dia menciptakan 1 gol. Tapi sama seperti beberapa pemain lain, Gustavo juga belum terlihat berada di permainan terbaiknya. Mungkin karena menit bermainnya belum selalu penuh. Mungkin juga karena koneksi dengan pemain di sekitarnya masih dibangun. Namun satu hal jelas, ketika Gustavo masuk, Persija punya referensi serangan yang lebih kuat. Bola bisa diarahkan ke dia, pemain lain bisa bergerak di sekitarnya, dan struktur serangan menjadi lebih jelas. Terakhir di lini depan, Kwon Chang-hun. Di pertandingan awal, kontribusi Kwon belum terlalu terlihat. Tapi di pertandingan terakhir, kreativitasnya mulai muncul. Kwon punya teknik, pengalaman, dan fleksibilitas posisi. Dia bisa bermain sebagai gelandang sayap, second striker, atau pemain yang bergerak di antara lini. Yang belum terlalu terlihat adalah penetrasinya. Dia belum sering menusuk atau memberi ancaman langsung ke kotak penalti. Tapi jika kondisi fisiknya naik dan chemistry dengan pemain lain membaik, Kwon bisa menjadi senjata penting. Terutama karena dia bisa memberi variasi serangan tanpa harus mengubah sistem secara drastis. Sekarang kita masuk ke review Shin Tae-yong. Secara umum, STY mulai menepati janjinya bahwa Persija akan tampil dengan pendekatan total football. Memang ini belum sempurna. Tapi tanda-tandanya sudah terlihat. Persija beberapa kali bermain dengan struktur 4-4-2. Namun bentuk ini tidak kaku. Ketika menyerang, ada banyak variasi, kombinasi pendek, umpan terobosan, crossing, penetrasi dari sisi kanan dan kiri, serta pergerakan pemain yang lebih cair. Dalam beberapa momen, Persija terlihat tidak hanya menyerang lewat satu cara. Mereka bisa membangun dari tengah lewat Fabio, bisa mencari Witan di half space, bisa memainkan kombinasi dengan Aryansyah, atau mencari Gustavo sebagai target. Ini progres yang bagus. Tapi ada catatan besar untuk STY, koordinasi lini belakang masih belum terjalin dengan baik. Masalah paling terlihat adalah transisi negatif. Ketika Persija menyerang dan kedua bek sayap naik, ruang di belakang mereka sering terbuka. Jika bola hilang di tengah, lawan bisa langsung melakukan counter attack ke ruang kosong itu. Dalam sistem seperti ini, harus ada cover yang jelas. Gelandang bertahan harus paham kapan turun. Bek tengah harus paham kapan melebar. Winger harus cepat membantu menutup sisi. Kalau tidak, Persija akan terlihat dominan saat menyerang, tapi rapuh saat kehilangan bola. Ini bukan masalah kecil. Karena tim yang ingin bermain total football harus punya keseimbangan. Total football bukan berarti semua pemain hanya menyerang. Total football berarti semua pemain paham peran dalam setiap fase. Menyerang, bertahan, transisi menyerang, dan transisi bertahan. Kalau Persija bisa memperbaiki detail ini, potensi mereka besar. Jadi, kalau kita rangkum penampilan Persija selama Piala Presiden 2026, kesimpulannya seperti ini. Di posisi kiper, Hafiz memberi sinyal positif sebagai kiper muda, Akil masih harus memperbaiki komunikasi dan distribusi, sementara Andri Tani belum bisa dinilai karena belum bermain. Di lini belakang, Dennis Kollinger menjadi pemain paling konsisten dan kemungkinan besar akan menjadi pilar utama. Pankov masih punya kualitas, tapi blunder dan penurunan performanya menjadi catatan. Rio, Fajar, Arhan, dan Kri masih punya pekerjaan masing-masing, sementara Dia Syahid dan Dani Ibrahim memberi harapan untuk kedalaman skuad. Di lini tengah, Fabio menjadi jantung permainan. Vigo berkembang dari pertandingan ke pertandingan. Loncar mulai naik di akhir turnamen, sementara Kyohei masih harus menunjukkan kualitas yang lebih spesial. Di lini depan, Aryansyah menjadi kejutan positif dengan 3 gol. Witan menjadi pusat kreativitas. Excel masih beradaptasi. Gustavo memberi dampak ketika masuk. Dan Kwon mulai menunjukkan tanda-tanda kreativitas walau belum sepenuhnya meledak. Dan untuk STY, arah permainan sudah mulai terlihat.
Persija ingin menjadi tim yang lebih cair, lebih aktif, dan lebih variatif dalam menyerang. Tapi pekerjaan rumahnya jelas, koordinasi lini belakang, cover saat fullback naik, dan transisi ketika kehilangan bola. Piala Presiden ini memberi satu pesan penting. Persija belum sempurna, tapi fondasinya mulai terbentuk. Juara 3 bukan akhir dari cerita. Ini baru awal dari proyek besar Shin Tae-yong bersama Persija. Sekarang pertanyaannya, dengan progres seperti ini, apakah Persija sudah cukup siap menghadapi kompetisi sesungguhnya? Atau masih butuh tambahan pemain dan waktu adaptasi lebih panjang? Tulis pendapat kalian di komentar.